cara berpikirnya, yang kemudian akan mengubah cara kerjanya, yang kemudian tujuannya nanti bagaimana kita kemudian birokrasi ini juga bisa berubah seperti itu. Ini yang prinsip umum yang kita mau capai dari SKP 2022 ini adalah bagaimana kemudian si ASN ini merubah cara pandangnya, merubah cara pikirnya untuk kemudian berpengaruh kepada perilakunya, kepada cara kerjanya, performanya, yang nantinya diharapkan untuk bisa merubah birokrasi pemerintahan secara umum. Nah, ini bagian-bagiannya untuk Permen PAN 6 ini. Ada bagian pertama bagaimana menetapkan dan mengklarifikasi, ini untuk perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian evaluasinya, dan tindak lanjutnya. Sama Bapak Ibu, sama kemarin dengan Permen PAN 8 ada bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan. Kalau kemarin itu ada pembinaan, sama, tetapi isinya yang berbeda. Jadi kalengnya sama, kaleng kongguannya sama, tetapi ada yang isi rengginang, ada yang isi nastar seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau covernya, kalau bungkusnya tuh sama antara Permen PAN 8 dengan Permen PAN 6, tetapi nanti isinya yang berbeda. Nah, ini untuk reformasi pengelolaan kinerja pegawai. Jadi untuk penilaian kinerja sebenarnya ini udah dari zaman bahla ya, udah dari zaman 1952 dengan PP 10-nya, itu ada namanya dulu daftar pernyataan kecakapan pegawai negeri. Kemudian dengan Undang-Undang 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ada PP 10 tahun 1979, itu namanya DP3. Nah, DP3 ini lumayan lama Bapak Ibu dulu berlakunya, sampai kemudian diberlakukannya Undang-Undang Nomor 43 tahun 99. Itu kemudian dengan PP 46 tahun 2011 baru dinamakan SKP yang dulu kita buat. Ini juga berlangsung cukup lama sampai kemudian akhirnya muncul Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, di mana kemudian ada PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja ASN yang didasarkan pada PP 11 saja waktu itu, PP 11 dan PP 17. Nah, itu ada sasaran kinerja, berbeda dengan SKP yang sebelumnya itu sasaran kerja, kemudian diganti dengan PP 30 yang peraturan pelaksanaannya dengan Permen PAN 8 tahun 2021 ya Bapak Ibu, itu sasaran kinerja. Nah, kemudian terakhir ini kemudian disempurnakan 6 bulan berikutnya, kemudian disempurnakan dengan Permen PAN 6 tahun 2022. Jadi yang membedakan di situ adalah dasar hukumnya yang tadinya hanya PP 30 tentang PNS, nah sekarang ditambah dengan PP 49 tentang manajemen P3K, sehingga Permen PAN 6 ini mengatur SKP, PNS, dan P3K. Nah, ini tadi poin-poin perubahannya Bapak Ibu. Jadi di Permen PAN RB itu hanya mengatur PNS, sedangkan di Permen PAN 6 ini mengatur PNS dan P3K. Nah, untuk perilaku kerjanya juga, kalau Permen PAN 8 itu perilaku kerjanya itu nanti diukur belakangan. Itu terdiri atas, kalau nggak salah ada 5 perilaku kerja yang dinilai, tapi sekarang ini dengan Permen PAN 6 ini penilaian perilaku kerja ini dinilai sepanjang tahun. Jadi 50-50 antara kinerja dengan perilaku. Kalau kemarin di Permen PAN 8 itu kinerjanya 60%, perilakunya 40%. Tapi sekarang ini blended, digabungkan. Jadi tidak ada tidak ada bobot-bobot tertentu. Jadi kalau dipaksa dibobotkan itu 50-50. Jadi saling mempengaruhi antara kinerja dan perilaku kerja, dan ini dinilai sepanjang tahun perilaku kerjanya dan didasarkan kepada core value berakhlak Bapak Ibu. Jadi core value berakhlak yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden pada tanggal 27 Juli tahun 2021 itu core value untuk seluruh ASN, seluruh Indonesia itu kita punya core value berakhlak sama semua di seluruh Indonesia. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai standar penilaian perilaku. Kemudian mekanisme kerja. Mekanisme kerja yang sekarang ini yang kita anut lah, katakan sekarang ini adalah mekanisme kerja agile berdasarkan Permen PAN 7 tahun 2021. Jadi antara Permen PAN 6 dan Permen PAN 7 ini saling berkait erat Bapak Ibu.
Jadi bagaimana kita menilai kinerja di Permenpan 6, kemudian mekanisme kerja kita diatur dengan Permenpan 7. Saya berharap sih Bapak Ibu sudah memahami ya, sudah membaca dan memahami Permenpan 7 bagaimana kita mekanisme kerja kita sehari-hari diatur di Permenpan 7. Kemudian SKP dan angka kredit. Nah, di Permenpan 6 ini bagi teman-teman Jafung perlu ketahui bahwa SKP tidak lagi dikaitkan dengan angka kredit. Nah, ke depan bocorannya angka kredit ini sudah tidak ada lagi. Ke depan nggak tahu apa namanya, apakah angka kredit, tapi yang jelas Jafung ini tidak lagi kemudian mengejar poin-poin apa istilahnya tuh butir-butir kegiatan yang sudah ditentukan di dalam aturan Jafungnya. Ke depan apa yang diperintahkan oleh atasan itulah yang akan menjadi dikonversi menjadi nilai angka kreditnya. Jadi seperti itu bocoran dari Kemenpan. Jadi beberapa waktu Pak Deputi SDMA menyampaikan bahwa sekarang ini sedang digodok nih aturan-aturan untuk penyederhanaan jabatan-jabatan fungsional. Kemudian angka kredit juga, karena kemarin pasca reformasi birokrasi itu banyak dari pejabat-pejabat struktural yang dialihkan ke fungsional tuh bingung. Jadi kami dituntut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan A, tetapi di butir-butir kegiatan kami itu yang di Jafung kami tuh kita disuruh B seperti itu. Sehingga rata-rata daripada mengerjakan A yang tidak ada kaitannya katakanlah dengan B yang ada di butir-butir kegiatan, kebanyakan teman-teman Jafung ini lebih memilih ke B lah. Jelas nih, nanti karena saya naik pangkat dengan angka kredit, ini berdasarkan butir-butir kegiatan, sehingga kemudian aturannya akan dirubah di mana kegiatan-kegiatan yang menggolkan tujuan organisasi atau ekspektasi pimpinan itulah yang akan menjadi poin angka kredit bagi teman-teman Jafung, seperti itu. Nah, ini poin-poin detail perubahan. Jadi kalau ruang lingkupnya tadi PNS untuk Permenpan, sedangkan untuk Permenpan 8, sedangkan Permenpan 6 itu untuk ASN, yaitu PNS dan P3K. Tahapannya itu hampir sama semua sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ada 4 tahapan untuk di Permenpan 8 ada perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, kemudian yang ketiga penilaian kinerja, dan 4 tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Ini sebenarnya sama, 4 prosesnya sama. Cuma nanti bagaimana kita melakukannya yang berbeda. Jadi bungkusnya sama tetapi isinya yang berbeda. Jadi perencanaan kinerja untuk ini nanti meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Apa yang dimaksud dengan penetapan dan klarifikasi ekspektasi nanti kita akan sampaikan. Kemudian pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai. Jadi nanti untuk pengolahan untuk Permenpan 6 ini tidak ansih hanya melakukan penilaian kerja, tapi juga lebih ke pengembangan kinerja. Seperti itu. Kemudian penilaian kinerja juga sama, ini meliputi evaluasi kinerja pegawai, nanti secara detail, secara teknis akan kita sampaikan di belakang. Kemudian ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Nah, sebenarnya ini sama, bungkusnya sama, cuma nanti isinya yang berbeda. Kemudian, untuk penilaian perilaku kerja, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau yang kemarin itu untuk perilaku kerjanya itu dinilainya terpisah, dan nanti di belakang, di akhir tahun baru dinilai perilaku kerjanya, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, kepemimpinan. Dan ini, kalau misalkan yang dulu, Permenpan 8, yang dinilai kepemimpinannya ini hanya yang pejabat struktural aja, kalau staf dan Jafung ini tidak dinilai kepemimpinan. Tapi sekarang dengan core value ASN berakhlak itu dinilai semua, nggak ada pembedaan nih, nggak ada pembedaan antara struktural maupun staf. Jadi semua dinilai berdasarkan core value ASN berakhlak. Jadi berakhlak itu Pak kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif.
Nah, panduan perilakunya ada nih, masing-masing core value ini ada panduan perilakunya. Kalau nggak salah ada masing-masing 3 kalau nggak salah untuk panduan perilaku. Jadi berorientasi pelayanan, panduan perilakunya ada, akuntabel, panduan perilakunya ada. Jadi semua punya panduan perilaku. Dan si pimpinan atasan ini bisa kemudian menambahkan ekspektasi khusus terhadap penilaian perilaku ini. Duduk belum. Duduk. Nah, ini dia. Nah, untuk standar perilaku kerja tadi, ini untuk yang penilaian yang Permenpan 8 itu ada levelingnya kan. Kemarin tuh ada level 1 sampai 7. Antara struktur beda levelannya. Kemudian JPT beda levelnya, tergantung dari level-level jabatannya itu. Nah, sekarang ini sama, panduan perilaku core value ini sama, tidak ada leveling seperti itu. Mau dia JPT, mau eselon 2 sampai ke paling bawah itu sama semua perilakunya. Jadi istilahnya nggak ada ibarat JPT, kalau JPT boleh sombong, nggak bisa seperti itu. Jadi sama semua PNS dari atas sampai bawah itu perilakunya dituntut sama. Nah, untuk format SKP, nah nanti untuk format yang lebih detail akan disampaikan oleh Pak Lalang. Saya akan sampaikan secara umum aja. Jadi untuk model SKP yang dulu Permenpan 8 tahun 2021 itu SKP-nya model dasar dan model pengembangan. Yang kemarin kita pelajari yang model dasar, belum ada model pengembangan, kita udah diganti aturannya Bapak Ibu. Nah, sekarang aduh, saya mau minum, izin. Untuk model SKP yang sekarang itu pendekatannya model kualitatif dan kuantitatif. Nah, bagaimana model yang kuantitatif, bagaimana yang model kualitatif nanti akan dijelaskan lebih rinci. Yang jelas kalau kuantitatif ini dia punya batasan yang tegas antara rencana kinerja, kemudian aspek-aspeknya, indikator kinerja, target itu dia punya punya batasan yang tegas seperti itu. Kalau yang untuk model kuantitatif. Sedangkan kalau model kualitatif itu lebih naratif, digambarkan lebih dengan deskriptif, pakai kalimat-kalimat. Meskipun sama aja, cuman dia tidak ada batasan yang jelas, batasan yang tegas maksud saya, batasan yang tegas atau target. Jadi digabung jadi satu dalam satu kalimat, itu kualitatif. Bagaimana menentukan apakah si OPD ini kualitatif atau kuantitatif, itu sangat-sangat tergantung oleh si OPD-nya sendiri. Kadang ada OPD yang sulit untuk menetapkan target yang persentasenya tuh sudah sulit, sehingga boleh kemudian menggunakan kualitatif. Biasanya kalau yang pelayanan-pelayanan biasanya lebih gampang kalau dia menyusun rencana kinerja itu dengan kualitatif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk penilaian kinerja Permenpan 8 ini menggunakan rumus matematis. Jadi kayak kemarin kita tahu ada rumusnya, sehingga nanti nilainya pun terdiri atas angka-angka. Tetapi nanti tidak. Untuk penilaian kinerja kita pakai kuadran. Dan untuk untuk umpan balik berkelanjutan ongoing feedback-nya itu untuk menilai sehari-hari bawahan itu dengan kalimat-kalimat atau dengan emotikon nanti akan diperjelas lagi pada waktu kita uji coba pengisian formatnya. Jadi tidak ada lagi rumus matematis Bapak Ibu. Penilaian pun itu kategorinya itu memang tetap kategori baik, sangat baik, cukup, kurang, tetapi tidak dengan angka. Penilaian tidak lagi dengan angka. Kemudian pembobotan metode cascading-nya direct dan non-direct ini sama. Kemudian pembobotan kinerja utama dan tambahan. Jadi kalau di Permenpan 8 ini ada kinerja utama dan ada kinerja tambahan. Sedang ada pembobotannya seperti ini. Jadi kinerja utama tuh bobotnya lebih tinggi daripada kinerja tambahan. Sedangkan di Permenpan 6 ini yang dinamakan kinerja utama itu adalah yang dianggap prioritas oleh atasan. Kalau kemarin itu kinerja utama itu adalah kinerja yang sesuai tupoksi seperti itu, yang relevan dengan tupoksi. Sedangkan kinerja tambahan itu adalah yang tidak terkait dengan tupoksi, tetapi ada SK kita seperti itu. Itu SK untuk kinerja tambahan yang ada di Permenpan 8. Tapi sekarang di Permenpan 6 itu sepanjang itu dianggap sebagai prioritas oleh atasan, maka itulah tugas utama.
Katakanlah untuk apel misalnya atau upacara 17. Itu kalau menurut kita kan nggak ada kaitannya ya sama tupoksi kita, jadi kita akan masukkan ke ke kinerja tambahan. Tetapi kalau itu dianggap sebagai prioritas, kalian wajib hadir misalnya seperti itu, ya itulah tambahan. Kalau itu memang dianggap prioritas oleh atasan langsung seperti itu. Kemudian hubungan SKP, JF dan butir-butir kegiatan sudah disampaikan di awal tadi bahwa tidak ada lagi nantinya butir-butir kegiatan. Jadi yang apapun yang disuruh oleh atasan itulah yang kemudian dikonversi menjadi nilai di butir-butir di angka kredit seperti itu. Nah, ini untuk manajemen kinerja pegawai periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2001 tetap dilaksanakan Permenpan 8. Jadi ini saya sampaikan tadi bahwa untuk 2022 Permenpan 6 ini kita akan mulai per Januari 2022. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin bertanya, kalau ini memang untuk 2022 kenapa baru disosialisasikan sekarang? Udah telat sekali nih, udah September nih gitu. Ya mohon maaf Bapak Ibu, karena terus terang kita juga waspada nih BKPP, karena pengalaman yang kemarin kan 6 bulan berubah lagi seperti itu. Ini pun sekarang kita sedang menunggu SE sebenarnya, SE BKN untuk untuk pelaksanaan teknisnya dari Permenpan ini, karena kata Permenpan RB akan ada SEBKN untuk lebih menjelaskan terutama format-formatnya. Tapi kita tunggu sampai kemarin Agustus tidak ada, ya udah ketimbang nanti karena teman-teman kan ada yang mau naik pangkat di bulan April, jadi perlu cepat menyusun SKP. Kemudian Elapkin kita juga perlu secepatnya kita kumpulkan SKP 2022, sehingga mau tidak mau kita tetap harus lakukan sosialisasi tanpa menunggu SEBKN itu. Tapi nanti ketika SEBKN-nya sudah datang dan apabila ternyata banyak perubahan, nanti kita akan sampaikan. Tetapi sudah dijamin oleh Permenpan RB bahwa SE-nya nanti tetap akan berdasarkan Permenpan 6 ini, tidak akan terlalu jauh melenceng dari Permenpan 6. Kami juga pastikan, kami juga protes kemarin ke mereka bahwa kita kemarin udah berdarah-darah nih sosialisasi, tapi kenapa ternyata berubah lagi. Tapi kata mereka, insya Allah untuk Permenpan 6 ini akan berumur panjang. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu poin-poinnya ya. Jadi pemahaman indikator ini nggak perlu lah ya. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan, prinsip umumnya pengelolaan kinerja pegawai. Jadi pengelolaan kinerja pegawai ini tidak lagi sekedar menilai kinerja pegawai yang dilakukan yang direncanakan di awal dan dinilai di akhir tahun. Tetapi ini lebih kepada instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah Bapak Ibu melihat anak buah nih mandek kinerjanya, itu bisa sewaktu-waktu kita panggil, kita lakukan pembinaan, kita lakukan mentoring, kita lakukan coaching kepada anak buah kita. Jadi tidak lagi kita hanya merencanakan di awal, kemudian di akhir tahun dinilai baik, buruk seperti itu, tidak. Tetapi hampir sepanjang tahun kita melakukan pengembangan kepada kinerja si pegawai ASN ini. Jadi bagi atasan langsung ini sangat-sangat, jadi kepemimpinan di sini sangat-sangat menonjol ya Bapak Ibu, sangat-sangat dipentingkan nilai-nilai kepemimpinan di sini. Jadi pemimpin itu tidak hanya menyuruh bekerja, tetapi juga melakukan pembinaan, bukan hanya kepada kinerjanya, tetapi perilakunya. Kan ada anak buahnya malas, sewaktu-waktu dipanggil. Ada anak buahnya yang sering bergibah misalnya, ya dipanggil. Ada anak buahnya yang sering katakanlah omong kotor misalnya, teman-temannya itu ya dilakukan pembinaan seperti itu. Jadi melakukan pembinaan, melakukan pengembangan kinerja pegawai, baik kinerjanya pun perilakunya seperti itu. Kemudian di sini juga sangat penting intensitas dialog kinerja Bapak Ibu, seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa terus dilakukan dialog-dialog kinerja dari atasan ke bawahan. Kita di awal tahun sudah melakukan perencanaan kinerja, ternyata baru 2 bulan berjalan, ternyata ada hambatan-hambatan, ya itu didialogkan antara atasan dan bawahan. Pimpinan juga dalam memberikan tugas juga tidak semena-mena, harus ada dialog, ada tawar-menawar lah katakan itu kepada anak buah. Saya nyuruh A, tetapi saya hanya merintahkan, tidak memberikan fasilitas, tidak memberikan sumber daya, itu sama aja ya. Disitulah perlunya intensitas dialog kinerja antara atasan dan bawahan.
Kemudian ini yang paling poin ya Bapak Ibu, kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Jadi dituntut kita untuk semua kinerja individu ini berpengaruh atau berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi. Jadi nanti akan diperlihatkan bagaimana hubungan antara pencapaian kinerja organisasi dengan pencapaian kinerja individu. Jadi tidak ada lagi pegawai tujuan organisasinya A tapi SKP B kemana gitu. Sehingga kemudian SKP JPT ini harus dia sama dengan PK-nya, harus sama dengan sasaran strategis yang ada di Renstra. Karena jadi kinerja tujuan organisasi merupakan kinerja, merupakan target kinerja dari JPT. Nah, kemudian dari JPT itulah kemudian dilakukan pembagian tugas kepada bawahan-bawahan sampai dari atas sampai dari level kabit kemudian ke staf itu dilakukan leveling seperti itu dan harus ada kaitannya erat dengan pencapaian tujuan organisasi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian nah ini dia. Ini dia siklusnya, siklus Permenpan 6 ini. Kita mulai dari penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Jadi penetapan dan klarifikasi ekspektasi ini adalah bagian dari perencanaan kinerja, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kemudian kita merencanakan itu diklarifikasi. Jadi saya di tahun ini targetnya misalkan kepala dinas saya misalkan targetnya sekarang ini untuk IP ASN katakanlah poinnya 70. Tetapi sebelum ditetapkan kita lakukan klarifikasi dulu, dialog kinerja antara atasan dan bawahan seperti itu. Sebelum ditetapkan sebagai rencana kinerja, sebagai rencana SKP, maka tetap itu ada proses dulu, proses klarifikasi ekspektasi antara si pimpinan yang memberikan tugas itu kepada bawahannya. Kemudian pengembangan kinerja melalui ongoing feedback-nya saya sampaikan tadi. Jadi ada umpan balik berkelanjutan antara atasan dan bawahan di sepanjang tahun. Jadi ada pemberian terhadap penugasan tadi selalu dikontrol dan saya yakin kita juga sudah melakukan controlling itu bukan hanya dari atasan tetapi bisa juga dari inisiatif bawahan ke atasan. Diberikan penugasan kemudian di tengah jalan tuh laporan. Nah, dilaporkan dari tugas yang Bapak berikan kemarin itu ternyata saya menghadapi kendala begini. Nah, apa selanjutnya? Apakah kemudian targetnya diturunkan? Apakah sumber dayanya yang dinaikkan? Nah, itu terjadi dialog kinerja. Jadi nanti SKP kita ada banyak Bapak Ibu, ada banyak, ada berlembar-lembar. Karena ada juga evidence-nya. Jadi bukti kinerjanya itu harus dilampirkan. Ini di SKP yang sekarang ini. Kemudian evaluasi kinerja. Nah, dalam melakukan penilaian kinerja ada namanya siklus pendek dan siklus penuh. Jadi kalau misalkan ditetapkan semua disepakati di awal tadi perencanaan di klarifikasi ekspektasi itu kita tetapkan nih kapan pelaporannya. Misalkan disepakati antara atasan dan bawahan per triwulan, maka nanti SKP-nya dibikin 5 seperti itu. Nah, nanti untuk penjelasannya kenapa 5, kenapa 13 SKP yang kita buat nanti akan ada penjelasan dari Bapak Lalang. Nah, jadi ada siklus pendek dan siklus penuh. Siklus pendek ini misalkan kalau mau pimpinan disepakati antara pimpinan dan bawahan melakukan laporan atau pendokumentasian kinerja ini sebulan sekali, maka siklus pendeknya berarti sebulan sekali. Kalau misalnya per semester, berarti siklus pendeknya per semester. Kalau misalnya per kuarter, per triwulan seperti itu. Dan ada SKP siklus penuh, SKP 1 tahun, SKP tahunan. Kenapa ada siklus pendek dan siklus penuh ini? Nah, bocoran dari Bapak Deputi SDMA Kemenpan RB, siklus pendek ini nanti untuk kita dikasih insentif. Sedangkan siklus penuh ini ada namanya bonus. Jadi nanti ke depan TPP kita tuh bukan lagi namanya TPP tapi insentif. Bisa diberikan 1 bulan sekali, bisa diberikan 3 bulan sekali, tergantung hasil penggodokan PP yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu kita di Kemenpan RB.
bersama BKN sekarang sedang menggodok PP tentang manajemen kesejahteraan ASN. Jadi nanti ke depan kita tidak lagi diberi gaji berdasarkan senioritas, berdasarkan pangkat, golongan, ruang dan waktu. Jadi nanti yang tidak lagi pangkat paling besar, masa kerja paling lama itu yang digaji paling banyak, enggak. Jadi nanti penghargaan kita akan sangat tergantung dengan hasil kinerja kita, nilai SKP kita. Jadi nanti di siklus pendek ini akan menentukan insentif, sedangkan siklus penuh ini yang akan menentukan bonus di akhir tahun yang akan kita dapatkan. Yang mana yang akan mendapatkan insentif dan bonus itu kita lihat nanti di kuadran kinerjanya, Bapak Ibu. Kemudian pemberian penghargaan berdasarkan kinerja ini itu tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini untuk penetapan SKP JPT dulu ya Bapak Ibu. Jadi sama untuk proses bagaimana kemudian menetapkan rencana SKP ini sama dengan Permenpan 8 yang kemarin. Jadi harus ada keterkaitan antara RPJMD, kemudian Renstra organisasi, Renstra unit kerja, kemudian dari Renstra ini diturunkan menjadi PKJPT. PKJPT lah, PK inilah yang kemudian menjadi SKP JPT. Nah dari SKP JPT ini kemudian yang menjadi kinerja bawahan murni dari dialog kinerja. Boleh kemudian didasarkan pada penjenjangan kinerja dari cascading kinerja yang sudah ditetapkan, boleh kita berkorban pada itu, tetapi penetapannya dengan dialog kinerja. Jadi murni atasan dan bawahan ini untuk untuk mentransfer kinerja dari tujuan organisasi ke JPT, kemudian dari JPT ke bawahan itu murni dengan dialog kinerja. Jadi, dan ini tidak ada lagi wasit yang bernama tim pengelola kinerja. Kalau kemarin kan ada wasitnya kita nih, ada dari Bapeda dan bagian organisasi untuk kemudian melakukan review terhadap SKP. Sekarang tidak ada. Sekarang ini murni antara atasan dan bawahan. Nah, ini lanjut ya. Jadi dari atasan dan bawahan ini kemudian dibuat MPH. Jadi untuk Permenpan 8 dan Permenpan 6 ini sama Bapak Ibu. Sampai dengan MPH, masih ingat MPH itu? Saya pikir masih lah ya. Jadi tabel MPH itu adalah matriks peran dan hasil. Matriks peran dan hasil, nah itu sama antara Permenpan 8 dan Permenpan 6 ini. Jadi ini siklusnya Bapak Ibu. Jadi apa saja yang didialogkan di rencana kinerja, penetapan rencana kinerja itu, yang pertama adalah menetapkan apa itu target kinerja. Jadi pimpinan kemudian kepada tim ini nantinya berdialog untuk menetapkan apa yang akan dihasilkan oleh si pegawai. Kemudian apalagi yang didialogkan? Yang kedua itu adalah skema pertanggungjawaban yang saya sampaikan tadi. Kapan nih waktu untuk untuk pertanggungjawabannya? Apakah sebulan sekali? Apakah sekali 2 bulan? Apa per quarter dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yang didialogkan itu adalah sumber daya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pimpinan menugaskan satu proyek lah katakan, itu juga harus didialogkan, disepakati dulu sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target atau menyelesaikan proyek tersebut. Katakanlah misalnya kepala dinas tuh menyuruh beli sapi, misalnya beli sapi. Nah si bawahan sebelum berangkat, sebelum menyetujui tugas itu dia harus menyepakati dulu. Kalau beli sapi berarti saya harus dikasih duit nih Pak Kepala. Berarti untuk beli sapi itu kan harus ada duitnya. Terus ada kendaraan nih untuk ngangkut sapinya, nah seperti itu. Atau butuh orang nih untuk bantu geret sapinya, seperti itu. Itu contoh sederhana. Nah ketika kemudian dikasihnya ternyata harga kambing, misalnya Pak Kepalanya ngasih, tapi kok ini cukupnya buat beli kambing nih Pak Kepala, ini gimana? Jadi itu didialogkan lagi. Oke, kalau gitu nggak jadi beli sapi, beli kambing aja, misalnya seperti itu. Artinya targetnya kemudian diturunkan, disesuaikan dengan sumber daya yang ada, seperti itu. Kemudian skema pertanggungjawab. Nah, yang ketiga ini konsekuensi. Beda antara penghargaan yang ada di di tindak lanjut dengan di sini. Konsekuensi di sini ada konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Jadi
apabila si pegawai ini kemudian berhasil melakukan penugasan tersebut di atas ekspektasi pimpinan kinerjanya, maka akan diapain nih si pegawai? Apakah ditraktir pecel lele misalnya, atau akan diusulkan untuk menjadi pegawai teladan misalnya, atau dikasih duit misalnya. Nah, kalau untuk dikasih duit ini belum ada aturan yang jelas nih untuk pemberian konsekuensi ini, belum ada aturan yang tegas ya. Jadi terserah antara kesepakatan antara pimpinan dan bawahan. Atau dikasih tugas yang lebih menantang nih, ada tuh penugasan baru. Mungkin ada penugasan yang lebih challenging, challenging seperti itu, yang lebih menantang. Jadi konsekuensi positif. Nah, konsekuensi negatifnya adalah apabila si pegawai ini tidak berhasil melakukan atau kinerjanya di bawah ekspektasi pimpinan, bisa saja kemudian dia dipindahin, misalnya ditaruh di kerjaan yang lebih tidak menantang, seperti itu, yang tadinya disuruh bikin data tiba-tiba disuruh jadi pengantar surat aja, seperti itu. Bikin batuk dulu. Jadi itu yang perlu di dialog kinerja di rencana kinerjanya Bapak Ibu. Nah, untuk umpan balik berkelanjutan ongoing feedback ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini dilakukan hampir sepanjang tahun Bapak Ibu, dialog kinerjanya antara pimpinan dan bawahan. Dan pemberian umpan balik berkelanjutan itu tidak hanya dari pimpinan ke bawahan, tapi bisa juga dari bawahan ke atas atau teman sejawat, seperti itu. Misalnya saya tidak hanya umpan baliknya dari kepala badan, tapi bisa juga dengan sesama kabid atau anak buah di bawah kita. Jadi untuk untuk si kepala BKPP memberikan nilai nanti SKP kepada saya, dia bisa kemudian mempertimbangkan umpan balik yang diberikan oleh teman sejawat maupun bawahan saya, seperti itu. Dan ini sepanjang tahun ya, sepanjang tahun. Nah, ini yang kolom-kolom yang berwarna-warna kuning coklat ini adalah evaluasi periodik, siklus pendeknya tadi Bapak Ibu. Evaluasi periodik ini di sini pendokumentasian. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah pendokumentasinya per triwulan, seperti itu, sampai dengan akhir nanti triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan. Di sini pendokumentasiannya. Jadi di sini kita akan membuat 5 SKP. 4 triwulan dengan SKP penuh, SKP siklus penuh. Gitu. Nah, ini transformasi lewat. Nah, ini perilaku berakhlak tadi Bapak Ibu. Ini yang akan dinilai core value kita, ada 7 perilaku dengan masing-masing 3 panduan perilakunya. Nanti silahkan bisa dibagikan ini. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi mekanisme kerja agile. Jadi nanti kita tidak lagi dibatasi dengan struktur bahwa si A hanya bertanggung jawab ke kabitnya, seperti itu. Jadi bisa saja dia kemudian si A ini bertanggung jawab kepada kabit, misalkan dia di bawah kabit A, tapi suatu waktu dia bisa bertanggung jawab kepada kabit B, tergantung penugasannya. Jadi si A ini bisa walaupun dia di kabit A, tetapi dia juga bisa memperkuat tim yang ada di kabit B. Nah, tetap nanti yang akan memberikan penilaian kinerja adalah kabit A, tetapi umpan baliknya itu ada juga dari kabit B, seperti itu. Jadi dan itu tidak hanya lagi antar kabit, tapi bisa juga antar unit kerja. Misalkan saya bisa juga diperbantukan atau memperkuat tim misalkan di Bapeda, seperti itu. Nah, jadi hampir sama sebenarnya dengan kalau kita ada tim-tim ini, tapi kalau dulu kan kita dibayarnya recehan ya, berupa honorarium, tiap kali ada tim ini selesai bayar honor, jadi ejrek-ejrek lah gitu honor timnya. Tapi nanti ke depan kita kerja aja dulu semua, misalkan dibutuhkan di tim mana kita kerja. Nah, nanti akumulasinya akan kita dapatkan dari bonus dan insentif. Nah, untuk memperkerjakan seorang pegawai, katakanlah kabit B ini mau mempekerjakan teman-teman bawahan di kabit A, dia harus izin dulu ke kabit A gitu. Jadi nggak bisa sembarangan langsung diperintah ke si pegawainya, tetapi dia harus izin dulu ke kabit. Jadi ada persetujuan dulu oleh kabit A untuk memperkerjakan anak buahnya, seperti itu. Jadi tidak boleh langsung ke pegawai untuk memerintah, untuk diperintah.
Oke, mungkin ini kan sudah format ya Bapak Ibu, ini sudah ada format, nanti akan disampaikan oleh Bapak Lalang untuk formatnya. Nah, pengisian format semua sampai ke bawah. Nah, nanti nah ini sudah nih. Nah, ini predikat kinerja nanti yang saya sampaikan tadi, kuadran ya Bapak Ibu. Jadi kuadran ada nilai kita sangat baik, baik, baik. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan capaian kinerja organisasi kita. Nanti akan dijelaskan. Jadi nanti nilai SKP kita bentuknya kayak begini, nilai-nilai kuadran gini. Jadi kita dibayarkan. Kalau misalkan insentif dan bonus kita yang akan paling banyak dapat itu, yang paling banyak dapat insentif dan bonus ini yang di sini, yang paling kanan atas. Nah, ini menengah, ini tidak dapat sama sekali Bapak Ibu. Jadi katanya Pak Alex Denny, deputi SDMA Kemenpan RB, ini nggak dapat sama sekali, apalagi ini nggak dapat sama sekali. Jadi yang akan dapat insentif dan bonus yang ini, seperti itu. Nah, ini kuadran-kuadran nanti akan dijelaskan oleh Bapak Lalang terkait format. Oke, segitu dulu. Nanti mungkin ada yang saya lupa dan lain-lain bisa ditanyakan ya Bapak Ibu di di diskusi nanti di akhir ini. Kita akan luangkan waktu untuk berdiskusi. Waktu kita sampai jam 12 ya Bapak Ibu. Jadi silahkan siapkan pertanyaan untuk nanti kita diskusikan di sesi diskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Lalang untuk memimpin tata cara pengisian format SKP.